Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Saya menyiapkan beberapa episode menyangkut ini karena podcast ini kan salah satunya saya siapkan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Di mana kemudian kita sini saling bercakap. Soal karakter dan pendekatan Jawa di dalam bagaimana merespon sesuatu di dalam ruang politik, Pak Jokowi siap-siap saja ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di dekatnya dan tampak setia selama 9 atau 10 tahun terakhir. Saya kira Pak Jokowi sendiri sudah sadar itu, sudah tahu itu. Maka beliau cukup konsisten jadi dirinya, yaitu percaya kepada yang layak dipercaya dan meragukan yang layak diragukan. Saya kira Pak Jokowi tahu. Jadi tidak berarti 9 tahun ini kemesraan yang dibangun di atas mutual trust, belum tentu. Apakah begitu? Hanya Pak Jokowi yang tahu, tapi bacaan saya enggak. Pak Jokowi tetap tahu mana garis batas, di mana mereka ada titik temu, di mana mereka tahu berseberangan. Karena Pak Jokowi kan dia menampilkan watak kekuasaan yang simple, sederhana, pro rakyat, mengutamakan kepentingan umum, tidak ada upaya untuk memperkaya diri atau keluarga, dan akan berbeda sekali dengan elit politik yang lain yang mungkin ada di dalam kekuasaan. Sibuk mencari untung, ya, mencari economic spoils dan segala macam. Nah, saya kira Pak Jokowi rasa itu, sadar itu. Maka setiap beberapa kasus kan dia ngomong keras, hati-hati mafia impor, hati-hati ini. Dia tahu bahwa itu berkaitan juga dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kenapa dia harus ngomong ke publik? Kenapa dia nggak dia panggil langsung berhentikan aja? Karena dia mau membangun kesadaran publik dan ingin minta dukungan dari publik supaya di ujungnya nanti kelompok macam ini dihakimi oleh publik, bukan oleh Pak Jokowi. Menurut Anda, publik memberikan dukungan ke Jokowi? Saya yakin itu. Karena tingkat kepercayaan masyarakat ke Pak Jokowi per hari ini juga masih hampir 80%. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa kalaupun secara kelembagaan partai politik meninggalkannya, tanda petik, di akhir kekuasaannya seperti yang dirasakan oleh banyak presiden, Pak Jokowi tidak perlu khawatir sebab publik sebenarnya tidak meninggalkannya. Anda nggak akan. Pak Jokowi akan selalu di hati publik. Dan meskipun dia tidak punya partai sendiri, saya yakin Pak Jokowi akan tetap menjadi figur penentu dari proses politik. Kenapa sih Pak Jokowi tidak bikin partai saja? Ini pertanyaan naif yang pertama. Saya kira pertama Pak Jokowi kan tidak pernah berpikir mencari kekuasaan sebenarnya. Tapi bahwa ada momentum di mana sejarah membutuhkan sosok seperti dia masuk dan mengambil peran. Yang kedua, Pak Jokowi juga orang Solo. Tentu dia tahu balas budi dan respect. Ada hubungan kekuasaan yang tidak terjelaskan. Hanya dengan batin itu bisa dirasakan. Nah, beliau pasti menghargai jasa Ibu Mega. Dan tahu betul bahwa PDIP itu kekuatan nasionalis yang cukup, dan bukan hanya cukup tapi sangat berjasa dalam proses kita berbangsa dan bernegara. Maka disitulah Pak Jokowi tidak mau melukai kebaikan yang sudah diberikan oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Meskipun dalam beberapa berbeda itu gerak-gerik politiknya itu tampaknya Pak Jokowi itu mencoba membangun komunikasi dengan para pihak termasuk parpol-parpol lain ya. Pasti. Kalau itu kan karena Pak Jokowi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar ke depan, tentu kita tidak hanya mengandalkan satu kekuatan. Karena ini ke sistem multipartai, tentu kita membutuhkan gabungan partai-partai. Nah, pengelompokan politik ini penting dan Pak Jokowi mengambil peran untuk menjahit keutuhan itu. Saya masuk pada pertanyaan naif yang kedua. Yang tadi sudah dari awal saya sudah sampaikan. Lantas di mana letak kesetiaan di dalam relasi kekuasaan itu? Kesetiaan itu sebetulnya konsep yang bersifat personal. Cuman dia kemudian diperluas maknanya dalam ruang sosial. Kesetiaan itu sebetulnya pertama pada level antar individu, kemudian individu ke kelompok, kemudian kelompok ke kelompok. Nah, politik sebetulnya tidak mengenal kata setia. Politik hanya mengenal kata aturan main. Dan kepentingannya ya. Kepentingannya apa, dan itu diatur kepentingannya oleh rule of the game. Nah, sepanjang rule of the game-nya jelas, semua orang harus tunduk, konform terhadap aturan main itu. Nah, disitulah orang bisa membaca konformitas itu bisa ditafsir kepatuhan, loyalitas, kesetiaan tadi, dan segala macam. Tapi sebetulnya bahasa yang pas itu konformitas. Karena itu konformitas mengandaikan adanya kesetiaan atau kepatuhan karena aturan. Tapi kalau kesetiaan umum itu kan bisa karena perasaan. Saya setia sama pasangan saya karena saya punya perasaan. Bahwa urusan secara fisik dia di luar sana dengan orang lain saya nggak tahu. Oke. Nah, politik ya
persis seperti itu. Jadi dia konformitas. Tapi kalau juga terlalu berlebihan menyikapinya, yang saya maksud adalah tadi 9 tahun sama-sama, totally saling memuji, bahkan barangkali ada yang menikmati dari efek dari kekuasaan itu banyak lagi, seperti itu. Tapi kemudian pada ujung-ujungnya, terutama karena dipicu oleh sesuatu hal, tiba-tiba tidak tersisa sedikit pun itu. Menurut saya juga kita juga harus membuat catatan-catatan loh menyangkut itu, Bon. Ya, Sebagai persis. kelompok masyarakat yang pengen ada perubahan lah dalam perilaku politik kita. Abang kan orang yang pernah di partai dan masih di partai ya. Iya. Tentu tahu bahwa di dalam partai itu ada sosok-sosok yang punya peran sangat strategis, bukan secara struktural. Oke. Tapi apakah dari aspek finansial, apakah dari aspek sosial dan macam-macam. Nah, peran-peran strategis. Nah, bisa saja kemarahan satu institusi partai itu membludak ketika sosok yang sangat strategis ini terganggu dan yang lain. Jadi saya kira fenomena ini sebetulnya satu lesson learn yang baik untuk banyak hal. Tidak hanya dalam konteks bagaimana manajemen kekuasaan di dalam pemerintahan, tapi juga kita bicara soal manajemen partai politik, bagaimana pembangunan partai politik kita. Apakah pembangunan partai politik kita sudah mengikuti kaidah modern, yaitu pembangunan yang berbasis pada massa pendukung. Lalu ada sistem komunikasi yang baik dan manajemen peran di dalam organisasi partai, terus kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan sebagainya. Atau jangan-jangan partai itu cuma satu organ, tetapi di dalamnya itu hanya ada 1-2 penentu, orang-orang strategis. Yang lain itu adalah follower saja. Sehingga dalam proses pilkada atau apapun seringkali juga yang dicalonkan bukan kadernya, tapi orang dari luar. Nah, ini menjawab fenomena kenapa partai sering mengusung orang yang bukan kadernya. Bukan karena dalam partainya tidak ada sosok yang mumpuni, tapi mungkin karena orang dari luar itu lebih sejalan dengan kepentingan elit tertentu di dalam partai. Nah, itu yang menjadi problem di sejarah kepartaian kita. Ujung dari situasi yang kita bahas itu sangat tidak nyaman. Apa itu? Adalah pembalasan politik, pembalasan dendam politik. Pada beberapa narasi yang terlontar ke publik itu sudah mulai terbaca setidaknya oleh kami di sini. Betul. Dengan melakukan analisis wacana pada pernyataan-pernyataan dari Gunung Dia itu terlontar seperti itu. Dan di ujungnya nantinya mau tidak mau publik lagi yang akan luka. Pasti ada balas dendam, Bang. Karena ini kan peran, misalnya kita ambil kasus Pak Menkominfo ya. Iya. Beliau kan punya peran yang sangat strategis. Pak Surya Paloh memang menyebut sangat tidak etis. Terlalu mahal kata beliau ya. Dalam kapasitas sebagai menteri dan sekjen partai dia diborgol. Itu kan sebetulnya dia mau mengatakan ini sosok yang sangat spesial buat kami, buat partai kami. Oke. Nah, saya nggak tahu spesialnya apakah karena sekjen atau karena mungkin Pak Joni mampu memberdayakan partai dari aspek finansial atau yang lain, kita nggak tahu. Nah, yang jelas spesial lah. Nah, di sini melahirkan dendam. Nah, seperti apa benturan politiknya ke depan? Nah, ini saya takutnya itu proses politik pemilu 2024 itu dijadikan sebagai perlombaan dendam. Jadi kontestasi dendam. Nah, sehingga nanti begitu peralihan rejim, kalau yang dendamnya besar ini yang menang, pembalasannya juga pasti dahsyat. Nah, publik lagi lah yang rusak. Itu dia kenapa sampai kemudian Boni, saya, siapa lagi teman-teman yang lain yang concern pada hal-hal seperti ini, agar kemudian kita harus mengedukasi publik ya. Betul. Kita membicarakan hal seperti ini. Bayangin aja kalau kemudian itu terjadi nantinya. Pak Jokowi ya, Anda tadi mengatakan dia tidak akan ditinggalkan oleh pendukungnya. Pak Jokowi yang disukai oleh 80% bahkan pada tahun terakhir dia berkuasa. Kalau kemudian dia diperlakukan seperti itu, sementara secara formal kelembagaan politik dia tidak punya partai untuk membela diri, tanda petik ya. Lagi-lagi kan kita yang harus Publik yang akan menghakimi. Itu dia. Yang memperlakukan Pak Jokowi secara tidak fair di mata publik, publik yang menghakimi. Artinya bahwa menurut saya ini Nasdem harus sedikit lebih tenang dan bijak dalam merespons ketegangan politik ini. Karena kalau enggak nanti kasihan publik akan menghakimi Nasdem. Tapi dalam bentuk apa? Katakanlah misalnya Dukungan dalam pemilu? kalau ternyata tidak. Saya nggak percaya karena menurut pengalaman yang saya amati dalam sekian banyak pemilu terakhir dan juga analisis yang tidak berubah, pemilih kita umumnya pemilih sentimental. Pemilih yang psychologically dia itu unstable. Nah, dan perasa. Jadi apa ya kalau anak ABG sekarang bilang itu sensi banget lah. Jadi sedikit terlukai dia gampang marah. Nah ini kan menjelang tahun pemilu. Ya, tentu saja ini bukan waktu yang panjang, ini singkat. Pasti dihakiminya cepat. Makanya hati-hati partai juga merespons hal macam ini. Karena Pak Jokowi masih dianggap sebagai someone lah yang belum tergantikan. Jadi kalau membangun peta konflik dengan Pak Jokowi pasti berhadapan dengan masyarakat dan publik. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih.